Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran informatika untuk siswa kelas 7 SMP ataupun madrasah sanawiyah, di mana topik hari ini kita cerita yang dasar dulu, di mana kita akan belajar mengenai peta konsep yang akan menjelaskan mengenai dalam komputer itu ada perangkat keras atau disebut dengan hardware, kemudian perangkat lunak yang disebut dengan software, kemudian kita akan lihat generasi komputer dari masa ke masa hingga masa saat ini seperti apa perkembangannya. Kita masuk yang pertama adalah ke peta konsep, di mana tadi saya bilang ada perangkat keras atau disebut dengan hardware. Nah, di dalam hardware ini ada 4 bagian Ananda peralatannya. Pertama adalah peralatan inputan atau peralatan masukan. Jadi contohnya seperti apa? Yang pertama adalah peralatan masukan itu seperti misalnya kita untuk memasukkan huruf, untuk Anda mengetik gunakan apa? Ya, betul. Kita gunakan keyboard. Berarti keyboard adalah peralatan masukan. Kemudian ada lagi yang kita kenal, kalau Anda masih ingat itu, kalau Anda mau ngeklik sesuatu atau Anda mau blok untuk masukannya, Anda gunakan selain dari keyboard, Anda gunakan mouse. Ya, betul, mouse. Kemudian lagi yang ketiga, kalau yang ketiga yang disebut dengan webcam. Jadi kalau zamannya sekarang sekolah selama masa pandemik ini gunakan tidak lagi tatap muka di kelas tetapi tatap layar. Itu digunakan aplikasi, bisa nge-zoom atau nanti bisa Google Meet. Nah, untuk bisa melihat wajah Ananda biasanya guru-guru akan memberitahu atau menginstruksikan silakan diaktifkan kameranya. Anda gunakan webcam yang bisa tambahan, kalau memang di komputer atau laptopnya tidak ada, kita bisa tambahkan webcam. Kemudian webcam adalah termasuk ke dalam contoh peralatan masukan. Membungkus, kotak pembungkus. Peralatan di dalam komputer itu cukup banyak, ada mainboard, ada prosesor, dan yang lainnya, power supply, dibungkus tuh supaya nggak kena tangan, supaya terhindar dari kotoran. Itu termasuk terhadap casing, itu termasuk peralatan proses. Nah, jadi di casing itu nanti kita mau nyalakan, kita mau hidupkan, tentunya sudah terkoneksi dengan seluruh peralatan yang sudah dirangkai ke dalam sebuah dirangkai dalam sebuah casing yang sudah ditata sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang ketiga, yang kedua contohnya power supply. Ini gambarnya nih, power supply. Jadi kalau nggak ada power supply-nya atau power supply-nya rusak, kita nggak bisa nyalain komputer kita. Jadi apa itu power supply? Dia menyediakan supply. Supply itu menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU supaya bisa detect, supaya bisa hidup, supaya bisa nyala. Dialah yang akan mengonversikan listrik dan menyediakan aliran listrik untuk komputer Anda atau laptop kita bisa digunakan. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah motherboard. Ini gambarnya. Jadi motherboard ini seperti apa? Papan rangkaian. Memang papan rangkaian ini untuk memasang misalnya kalau saya sebut prosesor, kemudian memori dan perangkat lainnya diletakkan di mainboard ini atau motherboard. Nah, kemudian ada prosesor Anda. Seperti ini gambar ini. Coba dicari tahu sudah sampai seperti apa chip saat ini, dimana kalau yang digambar ini chipnya adalah Core 2 Duo. Nah, jadi contoh yang berikutnya, jadi chip ini adalah pengolah utama di dalam komputer. Dia adalah pusat atau otak pengendali berbagai perangkatan komputer yang terhubung. Nah, kemudian yang ketiga saya akan berikan contoh dari peralatan keluaran. Keluaran itu berarti untuk mengeluarkan, apakah dikeluarkan data, laporan, informasi berupa diagram, tabel dan lainnya, ataupun bisa berbentuk suara ataupun audio. Nah, contohnya seperti apa?
Jadi pertama kita kenal ada perangkat keras yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan. Jadi kalau Anda olah data di Excel, kemudian nanti hasilnya bisa kita lihat di layar, yaitu di layar monitor. Monitor ini termasuk perangkat keras. Seperti ini misalnya contoh. Contoh dari monitor ini sudah sangat banyak sekali bentuk perkembangannya. Semakin menarik, semakin fleksibel, slim, dan mengalami perkembangan yang luar biasa dari monitor generasi pertama yang ada yang diperkenalkan. Jadi yang pertama monitor untuk keluaran, apalagi Bu yang bisa dijadikan sebagai contoh peralatan keluaran, yaitu yang kedua, kalau Ananda mau nyetak foto, mau nyetak gambar, biasanya gunakan printer. Printer ini juga mengalami perkembangan yang luar biasa ya. Ada yang cuma terhubung, nggak harus connect komputer, bisa juga dengan handphone terhubung menggunakan Bluetooth. Nanti kita bisa kirim datanya, kemudian bisa kita cetak foto ataupun laporannya. Nah, ini contoh gambarnya. Kemudian kalau mau dengarkan musik, kita nonton di monitor, di komputer, supaya bisa dengar banyak orang, bisa lebih besar, kita gunakan yang namanya apa? Yep, speaker. Jadi speaker ini dipasang sebagai peralatan keluar untuk mendengarkan atau audio suara. Kemudian kalau guru Anda misalnya punya komputer, dia mau menjelaskan supaya Ananda juga bisa melihat apa yang dia akan lihatkan di komputer dia atau di laptop si guru, bisa dihubungkan dengan peralatan namanya proyektor. Jadi Ananda bisa melihat tanpa perlu berdiri melihat laptopnya, tapi cukup di tempat duduk, kemudian nanti akan diberikan keluaran yang sama dengan apa yang ditayangkan di laptopnya, yaitu menggunakan LCD proyektor. Jadi menggunakan proyektor yang salah satu bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita akan juga melihat, kalau tadi sudah melihatkan contoh-contoh dari peralatan masukan, proses, dan output, nanti cari tahu peralatan storage atau penyimpanan itu apa saja. Salah satunya Anda sudah tahu tuh, untuk menyimpan data ketika Anda main di warnet atau data di komputer kantor mau diolah di rumah, salah satunya bisa dipindahkan dengan media penyimpanan storage eksternal, yaitu menggunakan flash disk ya. Nah, kemudian kita masuk ke, karena nanti akan menggunakan komputer dalam berlatih di mata pelajaran informatika ini. Nah, kita mau tahu dulu nih, informatika itu apa sih sebetulnya? Jadi dia berasal dari bahasa Inggris, yaitu bahasa Inggrisnya informatika itu informatik. Nah, jadi kalau ada pernah dengar teknik informatika atau informatika begitu, karena disiplin ilmu komputer itu cabangnya banyak. Jadi informatika itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang. Transformasi fakta berlambang ini adalah pengubahan bentuk. Jadi pengubahan data berlambang itu bisa saja angka, huruf, simbol yang diolah kemudian menghasilkan informasi yang berguna bagi penerimanya. Tentunya digunakan pada mesin berbasis komputasi atau komputer. Nah, sekedar motivasi saja bagi Anda semua, bidang informatika ini mengalami prospek yang menjanjikan untuk dunia pekerjaan ke depan di generasi Anda nanti. Kemudian kita akan lihat, kalau sudah tahu informatik, kita lanjut ke komputer. Kalau kita sebut komputer, berasal dari bahasa Inggris Anda, yaitu to compute, untuk menghitung. Ya, memang dulu awalnya untuk menghitung karena kemampuan jari tangan manusia atau kemampuan daya hitung manusia terbatas, sementara data yang akan diolah semakin banyak dan rumit. Meskipun ada kalkulator, tetapi dia tetap saja terbatas. Nah, sehingga orang memperkenalkan membuat alat yang namanya komputer, yang asal katanya memang to compute, untuk menghitung. Jadi kalau dulu di bagian yang pertama kali kalau di perkantoran, yaitu bagian departemen keuangan, karena yang paling banyak ngitung-ngitung uang, mengolah data. Nah, sehingga departemen yang mula-mula menggunakan komputer dulu di kantor-kantor besar itu adalah departemen keuangan atau bagian akuntansi. Nah, di komputer ini nanti kita akan lihat generasinya sampai terakhir, Anda. Apakah kita akan cerita nanti perkembangan komputer di generasi setelah tahun 1940.
Jadi yang sebelum kita skip, nanti Anda bisa baca dan cari. Kita akan cerita di generasi setelah tahun 1940. Oke, baik. Nah, di generasi ini saya akan jelaskan 5 perkembangannya. Pertama di generasi 1. Generasi 1 itu yaitu dari tahun 1940 sampai 59. Kalau dihitung 19 tahun ya. Dari 40 ke 2021 sudah berapa tahun? 80 ada? Nah, dia digunakan memang mengalami perkembangan yang luar biasa hingga hari ini. Generasi 1 karena dia mula-mula tentu bentuknya memang belum bagus, masih sangat sederhana, tampilannya sangat besar. Pada saat itu dikenal dengan generasi komputer tabung vakum katanya. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan vacuum tube. Jadi tabung vakum ini digunakan untuk memproses dan menyimpan data, di mana dia seperti lampu kecil, Anda. Tabung vakum ini cepat panas dong. Iya, dan dia mudah terbakar. Nah, ribuan tabung vakum itu dipasang tuh untuk satu komputer tadi, dipasang untuk mengoperasikan komputer generasi 1. Nih, ini gambarnya nih. Kalau saudara mau lihat seperti apa bentuknya, Anda Ibu bisa lihat nih. Generasi 1 besar, ruang penyimpanannya jauh lebih besar daripada komputernya pasti. Nah, di mana contoh generasi 1 itu ada yang disebut dengan Electronic Numerical Integrator and Calculator yang dibuat oleh Dr. John Mauchly dan Per Eckert pada tahun 1946. Ini gambarnya. Anda bisa lihat. Nah, kemudian di generasi kedua. Generasi kedua tentunya dari 1959 sampai 1964. Ini nggak begitu jauh rentangnya. Jadi generasi kedua ini sudah berbeda. Kalau tadi gunakan tabung vakum, sekarang nggak lagi. Dia pakai transistor dan dioda. Jadi dia gantikan tabung vakum dengan transistor dan dioda di generasi kedua. Jadi meskipun dioda dan transistor ini mudah terbakar, tetapi jauh lebih baik lagi daripada si tabung vakum tadi. Di generasi kedua ini cara penyimpanan datanya sudah menggunakan magnetik. Jadi kalau tugas saudara supaya lebih menarik dan ingin tahu lagi apa perbedaan dengan generasi pertama, jelas saja dari bentuknya, kemudian dari kemampuannya, kemudian dari media penyimpanannya dan proses pengolahan datanya jauh lebih cepat. Sementara generasi 1 masih lambat dan belum mampu menangani masalah-masalah yang rumit. Oke, di generasi kedua kita bisa lihat contohnya nih, Nak. Jadi ada di ACPDP 8A. Ini gambarnya contoh komputer generasi kedua. Kemudian cari tahu nanti IBM 700 seperti apa. Nah, meskipun tidak di zaman Anda, tetapi kita perlu mengetahui bagaimana sejarah perkembangan generasi komputer. Nah, kemudian di generasi ketiga tadi berakhir kan 1964. Berarti ketiga dimulai dari 64 sampai 80-an Anda. Ini sudah semakin bagus tentunya, karena orang berpikir bagaimana yang besar tadi bisa diperkecil, bagaimana yang banyak tadi bisa digabungkan di beberapa komponen, disimpan di suatu tempat sehingga tampilan komputernya jauh lebih kecil, disempurnakan lagi bentuknya. Nah, ukuran fisiknya tadi kan lebih kecil, sehingga pada saat itu dikenal dengan istilah komputer mini. Jadi lebih hemat ruangan. Nah, pada saat di generasi ketiga tidak lagi dia sudah gunakan dari tabung vakum, kemudian transistor dan dioda. Di generasi ketiga sudah gunakan integrated circuit atau kita singkat dengan IC. Orang sebut chip. Nah, di generasi ketiga ini ada contoh Apple II. Tuh bentuknya tuh Apple II. Nggak pernah lihat lagi kan ya bentuk seperti ini. IBM PC, kemudian ini gambarnya seperti contoh, saya tampilkan dua saja. Di sisi kiri dan kanan Apple II dan INAC PC 880. Baik, di generasi keempat. Ini literaturnya berbeda-beda nih. Ada yang buat generasi keempat 1980 sampai sekarang. Kalau sekarang ini di 2020 nggak lagi. 2020-21 itu sudah di generasi kelima, yaitu generasi komputer artificial intelligence. Nah, di generasi keempat 1980 ini dia masih menggunakan integrated circuit atau chip tadi untuk mengolah dan menyimpan data. Tetapi berbeda dengan tiga, dia lebih maju. Di mana majunya? Di dalamnya terdapat beratus ribu komponen transistor.
Jadi media penyimpanan komputer generasi 4 ini jauh lebih bagus daripada generasi 3. Nah, pada saat ini kalau yang 3 dikenal komputer mini, pada saat di generasi 4 diperkenalkan istilah komputer mikro. Contohnya adalah PC. P personal, C komputer. Kalau bahasa Anda komputer pribadi, PC. Baik. Ada sekalian di contoh-contohnya Anda bisa cari nanti di buku juga Anda lihat nih contoh-contoh dari teknologi IC pada generasi keempat. Pentium 1, Celeron 2, Pentium 3, Pentium 4, Dual Core, Core to Duo, dan sampai sekarang cari tahu tuh perkembangan dari beberapa teknologi IC pada generasi keempat. Di generasi terakhir seperti yang dibilang tadi ada generasi kelima atau generasi artificial intelligence atau orang sebut dengan AI. Nah, AI ini adalah kalau kita terjemahkan kecerdasan buatan. Bagaimana komputer bisa dibuat cerdas seperti layaknya manusia. Jadi kalau dulu bahasa generasi pertama bahasa mesin, kemudian semakin dimudahkan dengan Pascal, Turbo, kemudian bahasa yang lebih banyak dimengerti oleh manusia ketimbang bahasa komputer, bahasa mesin 01. Sekarang sudah ke generasi kelima, di mana teknologi ini memang dibuat berdasarkan kecerdasan. Jadi bagaimana dia bisa menangkap input dengan lebih baik dan lebih mudah, maka nanti bagaimana dia dapat menginputkan bahasa yang digunakan oleh bahasa sehari-hari. Jadi misalnya kalau orang Indonesia bisa input bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahkan kalau mengetik dia bisa mengetik tanpa perlu menggunakan jari tetapi cukup menggunakan suara saja, yang penting jelas dan dapat didengar, kemudian ketika nanti akan terketik secara otomatis berdasarkan suara. Nah, kemudian Ananda sekalian, untuk tugas bagi Ananda, nanti silakan Ananda jawab pertanyaan di mana ada beberapa tugas yang Ibu berikan untuk memantapkan pemahaman dan memastikan saudara mengetahui apa yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah silakan saudara jawab. Pertama, sebutkan pengertian informatika. Yang kedua, jelaskan pengertian komputer. Kemudian jelaskan perkembangan komputer setelah tahun 1940. Kemudian jelaskan aspek-aspek yang terdapat pada ruang lingkup informatika yang digambar awal saya jelaskan tadi. Ada generasi, ada hardware, ada software. Dan pertanyaan kelima adalah jelaskan perkembangan komputer sebelum tahun 1940. Sampai berjumpa pada materi pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment jika Anda merasa video ini membantu saudara dalam pembelajaran dan untuk membuat kami lebih bisa lagi bersemangat dalam menyiapkan materi-materi yang lebih menarik dalam pembelajaran informatika selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.